Woilah, cik. Lu pada ngerasa gak sih? Di Stronghold Crusader Definitive Edition, sepi yang main mode multiplayer? Terutama pemain Indonesia. Di episode ini, gua bakal bahas perbedaan pemain skirmish mode dengan pemain multiplayer mode. Pemain skirmish mode memiliki playstyle yang sangat berbeda dengan pemain multiplayer. Dikarenakan, pada skirmish mode kita melawan AI, bukan melawan orang asli. Pada mode skirmish, kita masih bisa santai saat pertahanan kita sudah kokoh, dan tinggal membuat pasukan untuk menyerang musuh, lalu, kelar begitu saja. Namun, pada mode multiplayer, penyerangan bisa terjadi kapan saja dan berbeda arah. Strategi yang digunakan menyerang juga pasti berbeda-beda setiap player. Pemain bisa memutari benteng yang telah dijaga di depan base, lalu menghancurkan ekonomi kita di belakang yang tidak terjaga pasukan. Yang lebih kesal, adanya pasukan assassin yang bermain sneaky-sneaky di belakang base. Oke. Yang akan kita bahas pertama adalah perbedaan map yang sering digunakan pemain multiplayer dengan map-map skirmish. Pada map skirmish, kita sering diperlihatkan sumber daya alam yang acak di setiap base yang bisa ditempati. Ada yang dekat dengan lahan hijau, kayu, tambang batu dan besi, ada yang lebih kaya akan sumber daya alamnya, dan juga medan tanah yang berbeda-beda. Dari sekian banyak perbedaan itu, sangat berpengaruh besar dalam memperoleh gold dan juga jalannya penyerangan setiap posisi pemain. Mari kita lihat map-map yang sering digunakan oleh player multiplayer. Yap, flat, datar, dan seperti tidak adanya kehidupan. Tapi tunggu dulu, disinilah letak imbang setiap posisi pemain dalam map, semua sumber daya dihitung dan benar-benar sama antara posisi satu dengan yang lainnya. Para pemain multiplayer biasanya bermain untuk menikmati dalam peperangan yang intens, membangun ekonomi dengan cepat untuk mengumpulkan lebih banyak gold, dan sisanya akan terus berperang tanpa henti sampai menumbangkan rajanya. Pemain multiplayer menjadikan mode ini sebagai kompetitif. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara pemain multiplayer memandang sebuah map. Ketika pemain baru melihat sebuah map, biasanya yang mereka lihat adalah sumber daya. Di mana lahan hijaunya, di mana kayunya, di mana batu dan besinya. Dan itu memang penting, tetapi pemain multiplayer melihat lebih dari itu. Mereka melihat efisiensi. Sebagai contoh, lihat area ini. Bagi kebanyakan pemain, ini hanyalah sebuah tebing. Tidak bisa dilewati, tidak bisa digunakan untuk bertani, dan terlihat tidak terlalu berguna. Namun bagi pemain multiplayer, area ini adalah ruang gratis, karena bangunan seperti hovel, marketplace, goodthings, bettings, gereja, ataupun masjid tidak memerlukan pekerja untuk keluar masuk secara terus-menerus. Artinya, bangunan-bangunan tersebut bisa dipindahkan ke atas tebing tanpa mengganggu produktivitas ekonomi. Dengan memanfaatkan area yang sebelumnya dianggap tidak berguna, pemain dapat mengosongkan lebih banyak ruang di sekitar pusat ekonomi mereka, dan ruang yang tersisa itu dapat digunakan untuk bangunan yang benar-benar membutuhkan akses pekerja. Coba lihat perbedaan ini. Bangunan yang diletakkan lebih dekat dengan stockpile, maka mereka akan lebih cepat untuk mengumpulkan gold lebih banyak. Di episode 2, kita akan membahas lebih detail terkait efisiensi dan mekanisme bangunan para pekerja. Di multiplayer, setiap petak tanah memiliki nilai. Semakin dekat bangunan pekerja dengan stockpile, granary, atau armory, maka semakin efisien produksinya. Karena itu pemain multiplayer selalu berusaha memanfaatkan setiap ruang yang tersedia sebaik mungkin. Mereka tidak melihat tebing sebagai dekorasi, mereka melihatnya sebagai kesempatan. Mereka juga sangat menghargai setiap satu petak tanah, karena perbedaan satu petak lebih jauh akan sangat mempengaruhi gold yang diperoleh. Pola pikir seperti inilah yang membedakan pemain biasa dengan pemain multiplayer yang berpengalaman. Setelah memahami bagaimana pemain multiplayer memandang sebuah map, sekarang kita masuk ke konsep yang menjadi dasar hampir semua keputusan dalam multiplayer Stronghold Crusader, yaitu gold. Jika kalian baru pertama kali masuk ke multiplayer, kalian mungkin berpikir bahwa tujuan permainan ini adalah membangun kastil yang kuat, membuat pertahanan yang kokoh, atau membangun kerajaan yang besar. Namun kenyataannya tidak seperti itu.
Di multiplayer, hampir semua hal yang dilakukan pemain berpusat pada satu tujuan yang sama, menghasilkan gold sebanyak mungkin. Ketika pemain memanfaatkan tebing untuk meletakkan hovel, market, atau bangunan lainnya, tujuannya bukan agar terlihat rapi. Tujuannya adalah menghemat ruang agar area utama ekonomi bisa digunakan seefisien mungkin. Ketika pemain memilih jenis ekonomi tertentu, tujuannya bukan karena lebih menarik dimainkan. Tujuannya adalah menghasilkan gold lebih cepat. Ketika pemain mengatur populasi, menjaga popularity, atau memanfaatkan pajak, tujuannya juga sama, gold. Karena semakin banyak gold yang dimiliki, semakin besar kemampuan pemain untuk berkembang. Mereka bisa membeli resource yang dibutuhkan. Mereka bisa memproduksi lebih banyak senjata. Mereka bisa merekrut lebih banyak pasukan. Dan mereka memiliki lebih banyak pilihan ketika perang dimulai. Inilah yang sering tidak disadari oleh pemain baru. Banyak pemain baru menghabiskan terlalu banyak resource untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan ekonomi. Mereka membangun tembok terlalu cepat, mereka membangun menara yang belum dibutuhkan, mereka membuat kastil yang besar, atau mereka membiarkan lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk ekonomi justru terpakai oleh bangunan yang kurang penting. Sementara itu, pemain yang lebih berpengalaman terus memikirkan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak gold daripada lawan saya? Karena multiplayer pada dasarnya adalah perlombaan efisiensi. Setiap petak tanah memiliki nilai, setiap pekerja memiliki nilai, setiap bangunan memiliki nilai, bahkan setiap detik dalam permainan memiliki nilai. Perbedaan satu bangunan yang diletakkan lebih efisien, perbedaan beberapa pekerja yang tidak menganggur, perbedaan beberapa detik produksi yang lebih cepat. Mungkin terlihat kecil pada awal permainan, tetapi setelah 5 menit sampai seterusnya, semua keuntungan kecil itu akan terkumpul menjadi perbedaan yang sangat besar. Satu pemain memiliki lebih banyak populasi, lebih banyak produksi, lebih banyak gold, dan akhirnya lebih banyak pasukan. Karena itu ketika melihat pemain multiplayer yang kuat, jangan hanya melihat jumlah pasukannya, lihat bagaimana ia membangun ekonominya. Karena sebagian besar pertandingan sebenarnya tidak dimenangkan saat perang berlangsung. Pertandingan dimenangkan jauh sebelumnya, ketika seorang pemain mampu memanfaatkan waktu, lahan, dan resource dengan lebih efisien daripada lawannya. Dan itulah mengapa dalam multiplayer Stronghold Crusader, gold adalah raja. Ketika pertama kali memainkan Stronghold Crusader, banyak pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kerajaan yang besar, kastil yang megah, dan pertahanan yang kuat. Tidak ada yang salah dengan cara bermain seperti itu karena memang itulah pengalaman yang ditawarkan oleh campaign maupun skirmish. Namun ketika memasuki multiplayer, tujuan permainan mulai berubah. Di multiplayer, tujuan utamanya bukan membangun kerajaan yang paling indah, bukan membangun kastil terbesar, dan bukan pula memiliki tembok yang paling tebal. Tujuan sebenarnya adalah membangun ekonomi yang mampu mengungguli lawan. Hampir semua keputusan yang diambil pemain multiplayer pada akhirnya mengarah pada satu hal, yaitu bagaimana menghasilkan lebih banyak gold dibandingkan lawan. Karena semakin banyak gold yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan pemain untuk memperluas ekonomi, membeli resource yang dibutuhkan, memproduksi senjata, dan merekrut pasukan. Inilah alasan mengapa base pemain multiplayer sering terlihat sederhana dan bahkan terkesan berantakan bagi pemain baru. Mereka tidak berusaha membuat kerajaan yang indah, tetapi berusaha memanfaatkan setiap petak tanah seefisien mungkin. Bagi pemain multiplayer, setiap bangunan memiliki fungsi, setiap pekerja harus produktif, dan setiap detik dalam permainan memiliki nilai. Mereka tidak membangun sesuatu hanya karena terlihat bagus, melainkan karena bangunan tersebut memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi mereka. Semakin efisien ekonomi yang dimiliki, semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh ketika PAC time berakhir. Pada akhirnya, perang tidak dimenangkan oleh pemain yang memiliki kastil paling megah, melainkan oleh pemain yang mampu membangun ekonomi lebih cepat dan lebih efisien daripada lawannya. Dari semua yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa multiplayer Stronghold Crusader sangat berbeda dengan skirmish maupun campaign. Perbedaannya bukan hanya pada map yang digunakan, tetapi juga pada cara berpikir para pemainnya. Pemain multiplayer tidak melihat tebing sebagai penghalang, melainkan sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak melihat bangunan hanya sebagai dekorasi, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
Dan yang terpenting, mereka tidak bermain untuk membangun kerajaan yang indah, melainkan untuk membangun ekonomi yang lebih kuat daripada lawannya. Karena pada akhirnya, multiplayer adalah perlombaan efisiensi. Siapa yang mampu memanfaatkan lahan lebih baik, mengelola pekerja lebih baik, dan menghasilkan gol lebih banyak dalam waktu yang sama, dialah yang akan memiliki keunggulan ketika perang dimulai. Oleh karena itu, sebelum mempelajari build order, strategi perang, atau penggunaan unit, hal pertama yang harus dipahami adalah cara berpikir pemain multiplayer itu sendiri. Ketika pola pikir tersebut sudah terbentuk, maka mempelajari aspek-aspek lain dalam multiplayer akan menjadi jauh lebih mudah. Dan itulah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap pemain yang ingin mulai terjun ke dunia multiplayer Stronghold Crusader.